Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba Najsya Romansyah, NPM 1001001217168, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Unisba. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap jual beli benih tanaman repacking studi kasus Toko Pertanian Kelam Permai, Kalimantan Barat. Untuk latar belakang masalahnya sendiri, yaitu pada saat ini banyak sekali para pelaku usaha yang melakukan inovasi-inovasi baru dan beragam untuk memajukan perekonomian ataupun untuk mempertahankan usahanya pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, salah satu inovasinya yang banyak dilakukan yaitu repacking kemasan. Repacking kemasan ini biasanya di Desa Kelam Permai yang paling menonjol yaitu repacking benih tanaman. Inovasi ini dilakukan untuk menarik minat konsumen agar dapat membeli dengan modal yang sedikit, isi yang lebih sedikit juga. Tetapi kekurangannya di sini yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, masa panen, berat benih, maupun informasi-informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Maka ditariklah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem jual beli benih tanaman repacking. Yang kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli benih tanaman repacking. Yang ketiga, bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap jual beli benih tanaman repacking. Metode penelitian yang saya gunakan, pendekatannya yaitu metode studi kasus. Untuk jenis penelitiannya, saya menggunakan jenis penelitian lapangan dengan mengambil data-data secara langsung ke pemilik toko. Dan untuk sumber data primernya, saya dapatkan dari pemilik toko, dari konsumen, dan ulama. Sedangkan untuk sumber data sekundernya, saya dapatkan melalui buku, web, jurnal, dan literatur. Teknik pengumpulan datanya yang pertama yaitu wawancara dengan melakukan tanya jawab kepada konsumen, pemilik toko, dan kepada ulama. Yang kedua yaitu observasi. Observasi ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini diambil foto atau gambar dan dokumen untuk keperluan arsip. Nah, yang terakhir yaitu studi literatur yang didapatkan dari buku. Untuk teknik analisis datanya, saya menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik pertama yaitu reduksi data untuk memilih yang mana yang penting dan membuang yang tidak penting. Yang kedua yaitu penyajian data. Informasi yang telah tersusun ini dapat diambil dan ditarik kesimpulan. Dan yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan, yaitu informasi yang telah valid untuk ditarik kesimpulannya. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama pelaksanaan jual beli benih tanaman repacking. Nah, pelaku usaha di sini akan memberikan informasi mengenai produk jika para konsumen menanyakannya secara langsung. Nah, untuk pengemasannya sendiri, pengemasan benih tanaman repacking ini dilakukan ada beberapa cara. Yang pertama, jika benih tersebut besar akan dihitung secara manual, dan yang kedua, jika benihnya kecil-kecil akan dikemas dengan sendok teh. Analisis hukum Islam terhadap jual beli benih tanaman repacking ini, jadi jual beli ini itu telah memenuhi rukun jual beli, tetapi untuk syaratnya cacat di syarat objek, yaitu barang harus jelas zat dan ukurannya. Sedangkan menurut ulama Profesor Dr. Maman Abdurrahman, jual beli ini diperbolehkan dengan syarat pembeli tidak merasa dirugikan ataupun menerima jika terjadinya kecacatan dalam kemasan benih tersebut. Dan jika pembeli menanyakan spesifikasi produk tersebut, pelaku usaha harus menjawab dan menjelaskannya secara jujur. Jika terdapat unsur kebohongan, maka jual beli ini dapat menjadi haram. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jual beli benih tanaman repacking ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 poin ke-9, yaitu tidak mencantumkan informasi di label kemasan. Nah, jika hal ini terjadi, maka hak-hak konsumen otomatis tidak terpenuhi dan mereka melanggar pasal 4 poin ke-3. Kesimpulannya, praktik jual beli ini dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama dihitung secara manual dan yang kedua dihitung menggunakan sendok teh atau pengukurannya menggunakan sendok teh. Nah, yang analisis hukum Islamnya, jual beli ini telah memenuhi rukun jual beli. Untuk syaratnya, jual beli ini belum memenuhi syarat jual beli secara sempurna. Tapi menurut Profesor Dr. Maman Abdurrahman, jual beli ini diperbolehkan asal kedua belah pihak itu rela atau pihak pembelinya tidak merasa dirugikan dan tidak terpaksa. Yang ketiga, analisis undang-undangnya, jual beli ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 poin ke-9 dan
tidak memenuhi hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 poin ketiga. Jika mengakibatkan kerugian, jual beli ini dapat meminta pertanggungjawaban seperti dalam pasal 19 UU PK. Sarannya untuk pelaku usaha sebaiknya segera mencetak keterangan pada kemasan benih tanaman repacking ini agar pembeli secara jelas mengetahui informasi yang dibutuhkan dan supaya memberikan rasa nyaman kepada konsumen. Untuk konsumen sebaiknya lebih teliti dan lebih kritis dalam membeli suatu produk agar tidak terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Untuk masyarakat umum, sebaiknya jika membeli suatu produk, tanyakan kepada pelaku usaha informasi yang jelas mengenai produk tersebut. Untuk akademisi, sebaiknya mengawasi jual beli benih tanaman repacking ini agar jual beli ini tidak merugikan konsumen. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.